Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Tata Syafriadin akan mempresentasikan terkait keterampilan dalam pramuka. Jadi ada beberapa keterampilan dalam pramuka. Yang pertama, peraturan baris berbaris. Di dalam peraturan berbaris tidak hanya dipakai oleh TNI, Polri, PBB, tapi pramuka juga memiliki aturan baris berbaris. Yang selanjutnya, keterampilan menggunakan aba-aba. Terus baris berbaris. Pengertian baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kekuasaan dalam tata kehidupan yang diarahkan kepada terbentuknya atau suatu perwatakan tertentu. Adapun selanjutnya itu aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan kepada pemimpin. Itu sebagai perintah yang diberikan yang dipimpin, maksudnya pemimpin yang memberikan perintah kepada yang dipimpin. Ada 3: aba-aba petunjuk, aba-aba peringatan, dan aba-aba pelaksanaan. Cara memberi aba-aba dengan yang pertama dengan tegas supaya seluruh yang dipimpin bisa mendengar. Disiapkan dengan suara nyaring. Aba-aba petunjuk pada waktu pengucapannya hendaknya diberi. Selanjutnya, peraturan baris berbaris bagian 2. PBB bagian 2 yang digunakan di lingkungan pramuka sama dengan PBB bagian 1. Hampir sama sebenarnya, mengikuti cara dari instruksi TNI Polri. Sikap sempurna. Yang pertama itu gerakannya itu sikap sempurna. Ini gerakan dasar. Sikap sempurna. Gerak pelaksananya pada aba-aba pelaksana, badan tubuh berdiri tegap dengan sudut 60 derajat. B. Istirahat. C. Lencang kanan. D. Setengah lencang kanan. E. Lencang kanan ke depan, lencang depan. Dan F. Cara berhitung. Peraturan baris berbaris bagian 3 hampir sama. Yang pertama bubar, dan yang kedua jalan di tempat. Selanjutnya maju jalan dan sikap sempurna. Aba-aba dipimpin oleh pemimpin. Terus langkah biasa. Yang ketiga, langkah tegap. Biasanya di sini sikap sempurna, terus dengan mengayunkan tangan dan kaki dengan tegap. Yang kedua, dari sikap keterampilan pramuka yaitu P3K. P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan. Sudah kita bahas sebelumnya. Jadi P3K ini pramuka bukan sebagai hanya kegiatan yang bersifat atau pandangan masyarakat hanya kemah dan lain sebagainya, juga bisa memberikan pertolongan kepada orang lain. Pertolongan pertama. Mereka juga belajar tentang kesehatan, bagaimana penggunaan P3K dan lain sebagainya. Adapun pokok-pokok tindakan P3K. Yang pertama, jangan panik. Ini nih, siapa yang sering panik nih? Ini Umar juga sering panik. Perhatikan pernapasan korban. Yang kedua, perhatikan pernapasan, jangan sampai napasnya nggak stabil. Harus tenangkan dulu supaya bisa diberikan pertolongan. Tapi jangan sampai lama-lama juga, nanti korban bisa mati. Yang ketiga, hentikan pendarahan. Tujuan P3K itu salah satunya itu menghentikan pendarahan. Karena kalau banyak
mengeluarkan darah atau pendarahan yang besar akan berefek balik terhadap bahkan sampai ke hal yang paling fatal, yaitu nyawanya. Bisa kekurangan darah juga. Yaitu perhatikan tanda-tanda shock. Jangan sampai korban shock. Jangan memindahkan korban secara terburu-buru. Ini yang bahaya nih. Kalau korban patah kaki kita nggak paham, jangan terlalu buru-buru. Tenangkan dia dulu, beri perhatian agar dia nyaman. Korban nyaman maksudnya, bukan dia. Selanjutnya ini pembalutan. Apa sih itu pembalutan? Itu adalah membalut, tindakan medis untuk menyangga atau menahan bagian tubuh tertentu agar tidak bergeser. Contoh, misalnya patah tulang, ini dilakukan pembalutan. Contohnya ada yang berdarah atau kepala, dilakukan pembalutan. Itu pembungkusan dengan medis, kain medis. Adapun macam-macam pembalutan. Pembalutan segitiga. Pembalutan dengan segitiga sama kaki berbagai ukuran, panjang 50 sampai 100 cm. Pembalutan dasi. Yang kedua, merupakan melia yang dipijat salah satu ujungnya sehingga berbentuk pria. Pita dengan kedua ujung-ujungnya lancip dan lebarnya 5 sampai 10 cm. Yang ketiga, pembalutan pita. Dapat terbuat dari katun, kain kasa, flanel, atau bahan elastis. Yang paling sering adalah kasa. Hal ini dikarenakan kasa mudah menyerap air dan darah serta tidak mudah kendor. Macam-macam lebar pembalutan mulai 2,5 cm sampai 15 cm. Adapun prosedur pembalutan yang harus dipahami, yaitu perhatikan tempat letak bagian tubuh, pilih jenis pembalutan yang digunakan. Sebelum pembalut, jika ada luka perlu disinfektan atau dibalut dengan pembalut yang mengandung disinfektan. Selanjutnya, tentukan posisi balutan dengan mempertimbangkan dapat membatasi pergeseran, sedikit mungkin membatasi gerak. Usahakan posisi paling baik, tidak mengganggu peredaran darah dan tidak kendor atau lepas. Pembidaian. Pembidaian kayu kuat tapi ringan digunakan untuk menjaga agar bagian tidak patah dan bergerak. Prinsip pembidaian. Lakukan pembidaian di mana anggota badan mengalami cedera. Korban jangan dipindahkan sebelum dibidai. Lakukan juga pembidaian dengan bersangkutan ujung patah tulang. Yang selanjutnya, melewati minimal 2 sendi yang pembatasan. Yang selanjutnya, pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Pertolongan pertama sangat diperlukan, karena kalau nggak ada pertolongan pertama bahaya untuk korban. Bisa kita lakukan dimanapun nanti, suatu saat akan selalu dibutuhkan. Yang pertama yaitu pertolongan pertama untuk pendarahan. Tadi bisa dilakukan pembalutan dan lain sebagainya. Yang kedua, pertolongan pertama pada luka bakar. Kalau luka bakar bisa dilakukan memberikan obat-obat dulu supaya luka tidak tidak terkontaminasi oleh benda-benda di luarnya. Jangan terlalu bungkus rapat-rapat karena bisa lembab. Kalau lembab akan sulit. Pertolongan pertama, kulit melepuh. Jika kulit lecet atau tidak pernah, mungkin
masih bisa dipulih dengan sendirinya. Bisa dioleskan salep, antibiotik, dan lain sebagainya. Pertolongan pertama pada patah tulang. Yang pertama harus diperhatikan, jangan coba untuk meluruskannya. Stabilkan eksternitas menggunakan bantalan, pakai bantalan seperti yang kita bahas tadi supaya tidak bergerak. Letakkan kompres dingin dan hindari menempatkan es secara langsung pada kulit. Berikan obat antiinflamasi seperti ibuprofen atau Neosporin. Pertolongan pertama pada keselio. Hampir sama dengan tulang. Jika ragu, pertolongan pertama keselio harus tulang yang pada imobilisasi anggota tubuh. Berikan kompres dingin dan juga obat antiinflamasi. Selanjutnya, transportasi penunjang dalam tindakan pertolongan. Yang pertama, mobil. 2, memindahkan korban dengan mobil biasa. Yang ketiga, stitcher atau tandu. Tahu tandu yang buat angkat orang yang sakit itu diangkut oleh 2 orang di depan sama belakang. Yang selanjutnya, keterampilan api unggun. Biasanya api unggun banyak orang yang tahu ya. Jadi api unggun sangat identik dengan pramuka. Mereka bisa membuat pola dan lain sebagainya karena kehidupan malam juga. Jadi sekian presentasi pembahasan kita terkait keterampilan dalam pramuka. Sebenarnya masih banyak lagi keterampilan dalam pramuka. Untuk teman-teman nanti bisa komen jika memiliki pertanyaan, karena masih banyak yang kita akan bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi sekian, saya Tata Sapriyadi. Salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.